Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatun Naima dengan NIM H5401201004 dari kelas Psikesya A2 dari Universitas Asal IPB University. Nah, di video praktikum kali ini, saya akan membahas tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Untuk itu, penjelasan lebih lanjutnya silahkan mendengarkan lebih lanjut. Nah, yang pertama nih, kita akan membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Nah, di Lembaga Keuangan Syariah ini, apa sih pengertiannya? Lembaga Keuangan Syariah ini adalah lembaga keuangan yang akan menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk aset atau pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, untuk penghimpunan sendiri bisa menggunakan produk tabungan, giro, deposit, dan sebagainya. Lalu, apa sih perbedaan dari lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional? Nah, lembaga keuangan syariah ini dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Itulah perbedaan dari lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah ini hadir sebagai pilihan sekaligus solusi dalam masyarakat muslim yang akan menghindari unsur ribawi yang ada di bank konvensional ataupun lembaga konvensional. Maka dari lembaga keuangan syariah ini merupakan solusi yang terbaik bagi umat muslim untuk terhindar dari unsur ribawi. Selain itu, sekarang ini tidak hanya dari masyarakat muslim yang bisa menggunakan lembaga keuangan syariah ini, namun juga dari masyarakat non-muslim, karena sesuai dari Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin, di mana dari sistem ekonominya saja itu bisa digunakan tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk yang non-muslim. Nah, di lembaga keuangan syariah ini tidak hanya menghindarkan kita dari riba, tapi juga menghindarkan kita dari gharar dan maisir. Nah, sebenarnya gharar itu apa sih? Maisir itu apa? Nah, maisir ini adalah transaksi yang sifatnya untung-untungan. Jadi kalau kita bilang sih perjudian. Nah, jadi itu tuh suatu kegiatan ataupun permainan yang dilakukan yang dimana akan ada taruhan yang dilakukan, dan jika satu orang ada yang memenangkan, maka yang menang ini berhak mendapatkan semua taruhan yang telah diberikan, dan juga akan ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang telah melakukan taruhan tapi tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak menang. Dan itu adalah yang disebut dengan maisir atau untung-untungan. Lalu ada yang namanya gharar. Nah, gharar ini adalah transaksi di mana objeknya itu tidak jelas. Di sini mengandung unsur ketidakjelasan, di mana baik pembelinya tidak jelas dia tuh sebenarnya membeli objeknya tuh apa. Dan untuk yang penjual, dia pun tidak secara gamblang jelas mendefinisikan objek dari apa yang dia jual gitu. Dan itu adalah pengertian dari gharar. Lalu untuk riba jelas ya merupakan tambahan dari transaksi yang itu merupakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan selanjutnya bahwasannya lembaga keuangan syariah ini tidak hanya profit oriented seperti yang ada di lembaga konvensional, tapi juga falah oriented, di mana tidak hanya mementingkan dunia tapi juga mementingkan aspek untuk akhiratnya juga. Jadi banyak misi-misi sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini. Nah, lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah berupa bank dan juga lembaga keuangan syariah non-bank, seperti misalnya reksadana syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, baitul mal bitamwil, terus ada juga bank pembiayaan rakyat syariah, dan lain-lainnya. Lalu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah pelarangan riba. Jelas ya, dari lembaga keuangan syariah tadi yang membedakan dengan konvensional adalah dari unsur ribawinya. Jadi di sini dalam transaksi di lembaga keuangan syariah jelas dilarang dengan unsur ribawi. Yang kedua adalah pembagian risiko. Jadi
dalam lembaga keuangan syariah ini akan ada sistem bagi hasil di mana tidak hanya keuntungan, namun juga ada resiko yang akan dibagi. Jadi tidak hanya keuntungan ya, tapi juga resiko. Yang ketiga yaitu menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Karena berspekulatif tidak boleh dan itu termasuk ke dalam goror ya, itu spekulatif. Lalu yang kelima adalah kesucian kontrak. Jadi benar-benar itu pure tidak hanya dari salah satu pihak, tapi juga merupakan kesepakatan antara nasabah dengan juga bank. Lalu yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariat. Jelas ya, di dalam lembaga keuangan syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Makanya ada Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi dari kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah, dan itu dilakukan dengan perjanjian. Karena perjanjian ini artinya ada kejelasan dan juga ada suka sama suka atau kedua belah pihak ini setuju dengan apa yang sudah diperjanjikan. Dan dalam Islam dilarang adanya menghasilkan uang lewat uang ya. Begitu. Jadi itu adalah dari sistem kerja dari bank berprinsipkan syariah. Prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Nah, prinsip kepercayaan ini adalah sangat fundamental di mana dalam setiap transaksinya antara nasabah dengan bank itu menggunakan asas kepercayaan, di mana bank percaya kepada nasabah pun percaya kepada bank. Contohnya, ketika misalnya nasabah akan menyimpan uangnya kepada bank, maka di situ ada unsur kepercayaan dari nasabah kepada bank. Lalu yang kedua adalah prinsip kehati-hatian, di mana dalam melakukan kegiatannya baik dari bank maupun dari nasabah akan melakukan unsur kehati-hatian. Contohnya ketika dalam pembiayaan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan pengelolaan usaha, itu ada unsur kehati-hatian dari masyarakat ataupun nasabah ini untuk melakukan mengelola dana yang diberikan oleh bank secara kehati-hatian. Lalu yang ketiga adalah prinsip dari kerahasiaan. Kan kalau misalkan kita di lembaga keuangan itu dimintai identitas, yang identitasnya itu adalah benar-benar secara spesifik ya, dari mulai KK ataupun NPWP ataupun dari KTP, dan identitas itu sangat privasi, bersifat privasi, sehingga bank ini wajib untuk memberikan kerahasiaan. Jadi data dari nasabah ini akan tetap terjaga gitu, tidak bocor kemanapun. Yang keempat adalah mengenal nasabah. Nah, ini sangat perlu sekali. Kenapa? Karena dalam melandasi prinsip yang pertama tadi yaitu kepercayaan, tentu kita harus mengenal dulu siapa dia ataupun bagaimana dia, itu kan untuk bisa mempercayai orang lain. Sama seperti halnya bank pun untuk bisa memberikan kepercayaannya maka akan mengenal dulu siapa nih nasabahnya. Lanjut lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasan produk dan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Yang pertama adalah tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini adalah memungkinkan untuk nasabah menyimpan atau menitipkan dana kepada bank syariah, dan itu menggunakan akad dari wadiah, sehingga tidak ada sistem bunga tapi berupa hadiah ataupun bonus, dan itu sifatnya kesukarelaan dari bank, tidak serta-merta harus dan wajib diberikan oleh bank seperti adanya di sistem bunga. Tabungan ini ketika kita menabung di bank syariah, maka tabungan seperti halnya di konvensional, bahwasannya tabungan ataupun dana yang kita simpan ini bisa diambil sewaktu-waktu menggunakan m-banking ataupun kita ke ATM terdekat gitu ya, dan itu memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah deposito syariah atau tabungan berjangka. Nah, ini tuh agak mirip dengan tabungan dari tabungan syariah, kita menyimpan dana. Namun kalau misalkan tabungan syariah tadi bisa diambil sewaktu-waktu kapan saja ketika kita membutuhkan, tapi kalau misalkan deposito syariah ini kita akan menyimpan dana kepada bank dalam jangka waktu tertentu, di mana jangka waktunya itu bisa 1 sampai 24 bulan. Dan yang kita dapatkan
bisa lebih banyak karena ini biasanya digunakan untuk investasi ya. Digunakan untuk investasi dan biasanya pembagian keuntungannya itu adalah 60-40, di mana 60 untuk nasabah dan juga 40 untuk bank. Lalu dalam transaksi ini digunakan akad mudoroba di mana sistemnya bagi hasil tadi. Makanya ada keuntungan 60 dan 40 dan itu pun sama ketika terjadinya resiko. Jadi tidak hanya keuntungan yang dibagi tapi juga ada resiko yang akan datang gitu. Gadai syariah atau rahan ini adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan nasabah memberikan jaminan berupa barang yang bisa ditukarkan nilainya dengan uang atau barang yang bisa dijual ya dengan menghasilkan uang. Nah, gunanya apa sih ada jaminan ini? Jaminan ini akan digunakan ketika nanti saatnya waktu yang sudah disepakati untuk membayar melunasi. Jika nasabah tidak bisa melunasi, maka yang digadaikan atau yang benda yang dijaminkan ini akan dijual dan kemudian hasilnya akan dibayar untuk menutupi kerugian dari bank. Setelah itu sisanya akan dikembalikan. Yang keempat adalah giro syariah, di mana giro syariah ini menggunakan dua akad ya, yaitu akad titipan wadiah dan juga akad mudoroba. Nah, dari segi giro sendiri ini adalah berupa simpanan seperti tabungan di mana kita akan menyimpan uang dan kita bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Jadi nggak seperti deposit yang kita harus menunggu sampai beberapa bulan baru bisa diambil. Tapi kalau misalkan giro ini bisa diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek maupun biliet giro. Nah, bedanya dengan tabungan ini, kalau misalkan giro dia biasanya mengambil dana yang cukup besar gitu ya. Jadi nggak dalam sedikit-sedikit kayak kalau misalkan kita tabungan terus kita narik di ATM, tapi sepertinya kalau misalkan di giro ini kita mengambilnya tuh langsung banyak gitu, lebih banyak daripada kita nabung. Nah, yang kelima atau yang pembahasan terakhir ini adalah tentang ijaroh atau sewa guna barang nih. Nah, dari sewa menyewa ini kita mengetahui dari akad ijaroh, di mana ijaroh ini adalah akad sewa di mana bank bisa menyewakan manfaat dari suatu barang kepada nasabah gitu. Dan sewa guna usaha ini biasanya disebut dengan leasing, di mana leasing ini dibagi menjadi dua, yang ada opsi dan tidak ada opsi. Jika dengan yang ada opsi itu maksudnya adalah financial leasing, di mana financial leasing ini di nasabah yang sudah membayarkan uang sewa kepada bank ini dalam akhir waktunya bisa membeli barang yang ia sewa selama dia bisa membayar kekurangan dari biaya yang dibeli dari bank untuk mendapatkan objek tersebut. Sedangkan jika tanpa opsi, artinya dia menyewa saja tanpa ada keinginan untuk membeli dari barang yang ia sewa gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.